Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran pada pertemuan ke-9, yaitu mata kuliah akuntansi manajemen tentang Just in Time atau JIT dan Total Quality Management atau TQM. Yang pertama, saya akan membahas tentang Just in Time. Just in time memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, Big Just in Time. Big Just in Time ini merupakan sebuah filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan sebuah pemborosan pada semua aspek dan kegiatan-kegiatan produksi pada sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya, Little Just in Time, di mana Just in Time ini menekankan pada sebuah penjadwalan terhadap sebuah persediaan dan penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Sasaran umum organisasi berdasarkan Just in Time. Yang pertama yaitu kualitas, yang kedua responsif, yang ketiga biaya, dan yang keempat fleksibilitas. Kualitas di sini merupakan sebuah kualitas produk atau jasa serta kualitas layanan atau jasa. Agar dapat menghasilkan sebuah produk yang berkualitas, maka sebuah organisasi harus dapat bertindak secara cepat dan mampu menangani berbagai perubahan lingkungan yang terjadi. Kemudian responsif. Responsif di sini adalah tanggapan dalam menghadapi perubahan yang terjadi, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu biaya. Biaya di sini yaitu seberapa banyak uang yang akan dikeluarkan dalam penggunaan segala jenis kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa yang berkualitas. Kemudian yang terakhir yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas di sini adalah fleksibel dalam penggunaan alat dan proses produksi yang digunakan untuk memproduksi berbagai macam produk dalam satu waktu produksi. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari Just in Time. Terutama tujuan ini berfungsi untuk mahasiswa atau orang-orang yang ingin mempelajari Just in Time ini. Yang pertama itu memenangkan persaingan dalam usaha bisnis. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi berbagai kesulitan yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki kualitas, produktivitas, dan pelayanan pelanggan dalam mempertahankan kualitas suatu produk serta mempertahankan keunggulan kompetitif terhadap para pesaing lainnya. Selanjutnya, kunci utama Just in Time. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan. Yang kedua, menyempurnakan kualitas produk. Yang ketiga, orang-orang yang tanggap. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang keenam, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya yaitu manfaat dari Just in Time ini sendiri. Yang pertama yaitu sebagai persediaan berkurang. Maka ketika kita melakukan Just in Time, maka persediaan akan berkurang. Kemudian manfaat selanjutnya adalah perbaikan kualitas, pengurangan biaya, pengurangan ruangan yang digunakan, penerapan lead time, serta peningkatan produktivitas terhadap kualitas barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang Total Quality Management. Pengertian dari Total Quality Management atau TQM yaitu terdiri dari 3 suku kata berbeda yang memiliki arti berbeda, yaitu yang pertama total atau keseluruhan, yang kedua quality atau kualitas, dan yang ketiga yaitu manajemen atau pengelolaan. TQM sendiri merupakan sebuah proses
metode kuantitatif sumber daya manusia yang digunakan untuk memperbaiki penyediaan bahan baku, pelayanan bagi organisasi. Semua proses organisasi dalam tingkat tertentu dinamakan kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan masa yang akan datang, sehingga dapat disimpulkan bahwa TQM ini merupakan sebuah sikap atau perilaku bagi perusahaan yang merupakan filosofi untuk melakukan manajemen kualitas menggunakan filosofi continuous improvement. Selanjutnya yaitu budaya yang digunakan dalam total quality management. Yang pertama, komunikasi terbuka, yang kedua budaya pemberdayaan, yang ketiga pencegahan kesalahan, yang keempat fokus eksternal, yang kelima kesesuaian kualitas, dan yang terakhir perubahan dan perbaikan terus-menerus. Terdapat 6 elemen dalam total quality management. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen, yang kedua keterlibatan karyawan, yang ketiga perencanaan yang baik, yang keempat strategi pelaksanaan, yang kelima pengukuran dan evaluasi, dan yang keenam pengendalian dan perbaikan. Adapun hambatan dalam penerapan total quality management. Yang pertama yaitu penerapan total quality management atau TQM ini sering dipandang sebagai kegiatan yang membutuhkan waktu. Sedangkan dalam prosesnya sendiri segala sesuatu tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, penerapan total quality management atau TQM ini diterapkan dalam organisasi birokratis, di mana ini dianggap sebagai salah satu penerapan yang rumit dan jarang digunakan. Kemudian yang ketiga, penerapan total quality management atau TQM ini dilakukan dengan suatu program yang dilaksanakan secara formal atau kaku. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.